Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Mari kita baca bersama-sama teks Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Ini adalah bentuk diagram peta pikiran pada teks Hari Menanam Pohon. Bisa kita amati bersama-sama. Sini ada kata kapan, ya. Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Lalu berikutnya, apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan yaitu menanam pohon. Di mana kegiatan itu dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Nah, ini adalah peta pikiran ya dari sebuah teks. Nah, jadi dibikin sebuah diagram atau buat kotak-kotak seperti ini, menjadikan sebuah peta pikiran ya, seperti itu. Jadi peta pikiran itu kita mulai dengan kalimat-kalimat tanya, lalu kita jawab ya pada setiap paragrafnya ya. Kita lihat seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pengertian hak ya. Hak adalah suatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi hak itu yang kita miliki.
sejak lahir. Kita mempunyai hak. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi sesuatu yang harus kita laksanakan ya, itu adalah kewajiban. Selanjutnya tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Bila kita dapat tugas, kita harus bertanggung jawab melaksanakannya. Jadi kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, sebagai siswa, sebagai pelajar. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Hak. Tadi sudah dijelaskan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Nah, jadi hak seorang anak harus mendapatkan pendidikan misalnya ya. Lalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak bermain, dan hak-hak yang lain sebagainya. Berikutnya tentang kewajiban. Ya, kewajiban itu kan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, di sini ada gambar ya, sedang kerja bakti ya, warga masyarakat sedang kerja bakti. Jadi setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan, memiliki kewajiban turut serta dalam kerja bakti dan ronda malam, serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagai warga masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan pada lingkungan atau RT dan RW setempat. Berikutnya tanggung jawab, yaitu sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Salah satunya atlet ya. Atlet yang sudah dikirim oleh negara kita, negara Indonesia, harus berjuang memenangkan lomba tersebut untuk mengharumkan nama baik bangsa. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Ini adalah muatan pelajaran IPS KD 3.2 dan 4.2. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada jenis bidang pertanian. Bentuk kegiatannya bercocok tanam dan menanam hasil pertanian. Jadi bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Berikutnya bidang perkebunan, yaitu menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Untuk bidang peternakan, bentuk kegiatannya membudidayakan hewan ternak. Untuk bidang perikanan, yaitu membudidayakan ikan air tawar dan air laut. Yang berikutnya bidang kehutanan. Nah, bentuk bidang kehutanan ini kegiatannya yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Yang berikutnya bidang perindustrian, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang terakhir ada bidang pelayanan jasa. Ini melayani masyarakat. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Untuk bidang pertanian, bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berikutnya bidang peternakan. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Poin A, peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Poin B, peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Poin C, peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Berikutnya perikanan, yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut.
Tentunya kalian bisa membedakan antara budidaya ikan air tawar dan ikan air laut. Berikutnya, bidang pertambangan. Ini juga dibedakan menjadi 3, ada barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Poin B, barang tambang mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Poin C, ada barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang berikutnya kegiatan kehutanan ya, bidang kehutanan. Kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Hasil hutan Indonesia seperti kayu jati, meranti, kayu ulin, damar, dan rotan. Ini adalah hasil daripada bidang kehutanan. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Andi Margon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.